Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, kita kalau sholat kan mencontohkan Rasulullah. Ya, memang ya harus ikut Nabi. Karena Nabi bilang sholatlah kalian sebagaimana yang kalian lihat aku sholat. Apakah ada Ustadz kita memakai niat usolli sebelum tahbiratul ihram? Nah, memang banyak kali orang yang mengatakan berusolli itu bid'ah. Itu saya baca ada terjemahan kitab Bulughul Maram kalau nggak salah saya. Nah, saya lihat di situ membaca usolli itu bid'ah dan dikaitkan setiap bid'ah sesat. Kalau sesat masuk neraka segala macam. Jadi gara-gara pakai usolli orang masuk neraka. Kemudian tudingan bagi orang yang berusolli itu menambah-nambahi aturan solat. Kata Nabi, solatlah kalian sebagaimana yang kalian lihat aku solat. Pertanyaannya, permulaan solat itu apa? Apa itu permulaannya? Ya, niat. Hah? Takbir. Takbir. Itu mulanya. Nah, takbir itulah permulaan. Akhir solat itu salam, ya kan? Nah, itulah dia. Jadi dari mulai takbir sampai salam, itu jangan ditambah-tambahi. Kalau belum takbir, udah sholat apa belum? Belum. Ini saya contohkan lah. Ya. Saya punya anak masih kecil. Saya bilang, mandi kau dulu. Nanti kita pergi main-main ke Carrefour. Nah, ya Bi, kata anak saya. Nah, saya ini mau sholat. Saya sholat dulu, nanti habis ayah sholat, kita pergi ya nak ya. Ya, kata anak saya. Nah, begitu saya mau takbir, mengangkat tangan gini, anak saya nanya, sabun mana ya? Boleh nggak saya jawab? Boleh, orang belum sholat. Itu sabun di pojok sana aku ambil. Nah, saya takbir lagi. Ya, anduk mana? Boleh nggak saya jawab? Boleh. Tapi begitu Allahu Akbar, ya sabun mana? Boleh nggak saya jawab? Enggak. Kenapa? Karena takbir itu sudah mulai. Nah, jadi kalau ada orang berkata membaca usolli nggak boleh, sebab nggak boleh itu apa? Dia menuding menambah-nambahi aturan sholat. Kita baca usolli sebelum takbir apa setelah? Sebelum. Apa hubungannya sama sholat? Hubungannya sama sholat apa? Sering orang berkata pakai usolli menambah-nambahi sholat. Sebelum takbir belum sholat. Buang hajat aja boleh sebelum sholat. Yang nggak boleh setelah takbir. Jadi nggak ada hubungannya sholat sama usolli. Kalau itu dikatakan menambah-nambahi, nggak ada hubungannya. Yang jadi masalah kita ini kan disuruh berniat. Karena Nabi mengatakan hanya saja segala amal itu wajib dengan niat. Nah, niat itu wajib hukumnya. Nah, spare part niat itu apa? Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. 3. Ada sengaja, ada waktu, ada fardu. 3 ini. Ini yang nggak boleh dihilangkan. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Nah, ini 3 ini yang menjadi wajib. Karena kalau enggak, ya, enggak lengkap dia spare partnya. Sengaja aku sholat zuhur, nah, fardunya nggak ada, nggak boleh, harus 3-3-nya ini. Dan aturan 3-3-nya ini ada di dalam usolli. Makanya ketika orang menolak usolli itu biasanya bermasalah dalam hal niat. Kita tidak bicara kapan peletakan niat itu. Sesuai dengan pertanyaan tadi, boleh nggak usolli? Oleh karena
sholat ini wajib dengan niat, Rasulullah nyuruh kita sholat ini berniat. Dan kapan letak niat itu? Nah, di dalam takbir, bukan sebelum. Kalau sebelum disebut rencana. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal wajib dengan niat. Sholat amal nggak? Amal. Berarti hanya saja segala sholat wajib dengan niat. Permulaan sholat kapan? Takbir. Berarti hanya saja segala takbir wajib dengan niat. Dari situlah ulama mengatakan an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Niat itu mengqasadkan sesuatu lagi menyertai dengan perbuatan. Maka di dalam takbir. Ustaz, kalau gitu aku nggak bisa itu belajar. Bukan nggak bisa menjadi ukuran terus bukan gitu. Nah, ini masalahnya. Nah, niat itu ya kita mengikut Rasul. Rasulullah itu pakai usolli enggak? Kita jawab aja lah enggak. Jadi kalau Rasul enggak pakai, kenapa pula kita pakai? Kan ada orang bilang gitu. Makanya otakmu kau asah. Kita ikut Rasul. Yang kita ikut apanya? Rasulullah dikala sholat nyambung hatinya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala nyambung. Kita jangankan jangan apa itu? Kalau Rasulullah nyambung hatinya dalam sholat. Kita jangankan di luar sholat, di dalam sholat aja nggak nyambung. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah kita tengoklah hadis Aisyah. Ya Rasulullah, apakah engkau witir sebelum tidur? Apa jawab Nabi? Wahai Aisyah, mataku yang terpejam, hatiku nggak pernah tidur. Tidurnya Nabi, hatinya nyambung. Apalagi dalam sholatnya. Kalau kita dalam sholat aja kagak nyambung, apalagi di luar sholat. Jadi ketika kita mengikut Rasul, yang kita ikut apa? Nyambungnya. Susah nggak? Susah. Kalau susah bagaimana? Allah mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, cari jalannya. Yang dimaksud dengan kata cari itu apa? Usaha untuk mendapatkan sesuatu. Apa mesti dicontohkan? Nggak mesti. Nah, karena pedoman kita itu Quran dan hadis bukan hanya contoh saja. Nah, saya bikin contoh ringannya begini. Ayah saya bilang, nak, ini makmu mau masak ini. Zaman dulu belum ada gas, belum ada kompor. Makmu mau masak ini. Kau carikan kayu api di belakang rumah. Karena ke belakang rumah kami pohon rambung, kebun rambung. Kau ambilkan kayu api, kau carikan kayu api di belakang rumah. Perintahnya apa? Nyari kayu api. Nah, berangkatlah saya ke belakang rumah. Ayah saya nanya, kemana nak? Yang ngambil kayu api. Tanya ayah, apa kau gigit nanti kayu itu? Ya enggak lah. Kau ambil parang. Karena parang itu untuk memudahkan mendapatkan kayu tersebut. Nah, kau ambil parang. Allah mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, cari jalannya. Cari jalannya. Tujuannya usolli ini tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita berniat. Untuk memudahkannya. Dan kalau orang menolak keberadaan usolli itu, sedangkan di usolli itu di situ sudah diatur usolli, fardal, maghribi, salasa rakaatin, makmuman atau imaman, ya, lillahi ta'ala. Jadi kalau ini ditiadakan, maka tiada usolli, tiada fardal, tidak ada maghrib, maka di situ nanti mereka lepas dari aturan. Makanya begitu kita tanya, bagi orang yang anti usolli, jadi kau niat sembahyang gimana? Ya udah niat aja. Niatmu apa? Ya niat sembahyang aja. Maksudnya gimana? Ya niat itu aja. Enggak bisa dia menjelaskannya. Kenapa? Karena menolak usolli. Nah, tapi begini Ustaz, kita kan disuruh ikut Nabi. Betul? Kan Nabi nggak pakai. Saya bikin aja bahasa ringan begini. Saya lebih suka kalau dalam pembicaraan begini, saya diserang gitu. Bikin pertanyaan, saya jawab. Dari sisi ini saya jawab. Nah, ini kayaknya yang nyerang kurang gitu ya. Nah, itu yang nggak enak. Nah, jadi
ayah saya juara matematika, ya, kelasnya nasional, luar biasa jagonya. Nah, sedangkan saya anaknya matematika itu anjlok. Ayah merasa malu, masa dia seorang yang jago matematika, anaknya bodohnya, subhanallah. Akhirnya ayah bertanya, berapa nilai raportmu kemarin? Nah, saya tunjukkan raport ini. Aduh, nilaimu merah ini. Saya bilang, mana ada merah, itu kan hijau tulisannya. Bukan masalah tulisannya, tapi angkanya 5 disebut merah. Kalau zaman dulu itu, kalau pakai langsung merah, kalau sekarang kan enggak. Ya. Nah, jadi ini nilainya ini anjlok ini. Nah, ayah malu nih. Jadi caranya gimana ya? Kau harus ikut ayah. Pesan ayah apa? Harus ikut. Kau harus seperti ayah. Ada berapa pesan? 2. Ikut dan seperti ayah. Sekarang ayah tanya, 2 tambah 2 berapa? Saya keluarkan jari saya, 2. Ya. Kanan 2, kiri sama dengan 4. 4 tambah 4 berapa? Saya bilang 8. 8 tambah 8, saya keluarkan kaki saya. 16. 16 tambah 16? Mau saya pinjam kaki ayah? Nggak dikasihnya. Terakhir tak bisa saya jawab, nangislah saya. Begitu nangis, larilah saya tempat andung. Tempat nenek saya. Nenek itu kan pengacara besar itu. Nah, kenapa kau nangis? Ayah marah. Kenapa dimarahinya? Nilai matematika saya anjlok. Terus ayah bilang, kau harus ikut ayah, harus seperti ayah. Saya bilang iya. Lalu di tesnya 2 tambah 2, saya jawab 4. 4 tambah 4, saya bilang 8. 8 tambah 8, saya keluarkan jadi kaki saya 16. Begitu ditanyanya 16 tambah 16, saya nggak punya persiapan lagi untuk menjawabnya. Mau saya pinjam jadi kaki ayah, saya nggak dikasihnya. Apa kata andung? Kalau gitu kau cari batu. Saya bilang, nggak maulah saya dong, nanti durhaka. Bukan ayahmu yang kau batui. Tapi, nah, pakai batu bilanginya supaya dapat jawaban yang sempurna. Begini dong, bukan aku nggak mau pakai batu. Pesan ayah 2, harus ikut ayah, harus seperti ayah. Sedangkan ayah nggak pakai batu. Nah, ini masalahnya. Apa pesan ayahmu selain 2 kata itu tadi? Ikut ayah dan seperti ayah. Ada nggak pesan lain? Oh ada dong. Apa? Kau cari jalannya. Oh, kalau ada kata dari ayahmu kau cari jalannya, ya udah, ambil batu. Andung ajari. Maka diajari andung lah, ambil batu. Nah, berapa tadi pertanyaannya? 16 tambah 16. Ambil batu 16 dulu. Udah. Tambah lagi batu 16 lagi. Baru kau totalkan berapa? Nah, tapi ayah kan nggak pakai batu. Kalau ayahmu pakai batu, ayahmu goblok. Ayahmu itu kan juara matematika nasional. Masa pakai batu lagi? Tapi aku disuruh ayah ikut ayah. Maksudnya ikut dalam benar jawabannya. Kan ayahmu udah pesan tadi kau cari jalannya. Inilah pakai batu. Begitu juga lah masalah usolli. Kita disuruh Allah ngikut Rasul. Rasul sholat, kita disuruh sholat. Rasul artinya nyambung, kita disuruh juga nyambung. Begitu sulit penyambungan tersebut, kata Allah cari jalannya. Maka usolli itu adalah jalan untuk memudahkannya. Makanya begitu ada orang mengatakan ini tak boleh, kita tanya, tak bolehnya itu dari mana? Penambahan sholat? Tidak. Karena dilakukan sebelum takbir. Nah, sebenarnya masih banyak stok jawaban. Ya, cuman kita padakan di sini aja lah dulu. Ya, cukuplah ya. Ustaz, sholat itu kan berdialog langsung dengan Allah. Ketika